Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema kita pada hari ini adalah ketika Anda butuh kekuatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang dapat membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Masalah yang belum selesai misalnya, persoalan ekonomi yang semakin melemah, sakit yang tak kunjung sembuh sehingga membuat kita cepat putus asa. Ada juga berita-berita tentang masalah-masalah sosial dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam situasi yang demikian, sering sekali kita tergoda untuk meragukan Tuhan, bahkan tidak mempercayainya sama sekali. Karena kita memandang semua yang terjadi hanya dari satu sisi saja, sehingga kita terlalu cepat untuk membuat sebuah kesimpulan dari cara pandang kita yang salah, yang kemudian menggiring kita melangkah semakin jauh dari hadapan Tuhan dan mengikuti pandangan yang kita anggap benar, padahal salah sama sekali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti yang sekarang ini, di mana coronavirus mengacaukan semua tatanan kehidupan manusia, mulai dari tatanan pemerintahan, tatanan sosial, ekonomi, dan bahkan dalam kehidupan beragama. Tentu hal-hal tersebut menyumbangkan kontribusi yang sangat besar terhadap ketakutan kita, terhadap ketakutan manusia, yang mengakibatkan mereka menjadi lemah dan tak berdaya. Ruang gerak kita menjadi terbatas dengan himbauan pemerintah, misalnya stay at home atau di rumah saja, dan juga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar seperti misalnya di Jakarta dan mungkin ada di kota-kota tertentu. Kita terbentur dengan aturan-aturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Namun pada sisi yang lain, kebutuhan hidup memaksa dan mendesak kita harus bergerak dan bekerja. Kalau kita diam saja, tidak ada pekerjaan, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa hidup. Kebutuhan hidup mendesak, memaksa, dan mendorong kita harus bergerak, sementara kita harus taat kepada peraturan pemerintah. Namun, apa daya kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, kita membutuhkan kekuatan, terutama kekuatan iman, yang dimulai dengan cara mengubah cara pandang kita bahwa apa yang terjadi, supaya kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan saja. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada, semua persoalan yang terjadi di sekitar kita. Satu-satunya sumber kekuatan kita adalah pada Tuhan. Sumber kekuatan kita, gairah dan semangat kita adalah bergantung kepada siapa kita meletakkan iman kita. Firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebab
Pada Tuhan sajalah terletak kekuatan kita. Jadi ketika kita mengharapkan Tuhan dalam hidup kita, menantikan Dia dan mencari Dia, maka disitulah letak kekuatan kita. Kemudian dalam kalimat selanjutnya berkata, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata menanti-nantikan diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani kafah, yang berarti menunggu atau menantikan, dan juga bisa berarti mencari dan berharap atau mengharapkan. Jadi dalam konteks ini adalah menantikan, mencari, dan berharap kepada Tuhan saja, sebagaimana ayat ini berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi sikap kita dalam segala situasi yang dapat melemahkan kita adalah menunggu, menantikan jawaban Tuhan, mencari kehendak-Nya, serta berharap hanya kepadanya saja. Ini adalah sebuah sikap atau tindakan iman yang akan memimpin kita untuk menemukan jawaban Tuhan, di mana kita akan memperoleh kekuatan yang baru sehingga kita tidak menjadi lemah atau tetap kokoh dan tangguh menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah sikap kita yang benar saat kita membutuhkan kekuatan. Jangan berlari mengikuti kehendak kita, tetapi berlarilah mengikuti arah Tuhan yang memimpin kita kepada kemenangan iman. Berlarilah kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Perhatikanlah bagaimana Tuhan memberkati mereka yang telah mengambil keputusan iman. Sebagaimana ayat-ayat ini berbicara, yaitu mereka yang menantikan jawaban Tuhan, mereka yang mencari Tuhan dalam ketaatan, dan yang berharap kepadanya saja. Berkatnya dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Yang pertama adalah mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sekali lagi, berkat yang pertama adalah mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Diumpamakan seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung raja wali dapat terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, melintasi awan-awan, melintasi gunung-gunung yang tinggi, bahkan melintasi badai sekalipun. Badai tidak menjadi persoalan. Badai tidak menjadi halangan baginya. Dia semakin kuat, badai menerpanya, justru ia akan terbang semakin kuat dan semakin cepat. Semakin besar badai yang menerpanya, maka ia akan terbang dengan semakin kuatnya. Betapa luar biasanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Badai persoalan bukan masalah baginya, tetapi sebagai sarana untuk mengembalikan semangat kita yang lemah dan tak berdaya untuk kembali kepada Tuhan. Badai itu dijadikan sebagai sarana, sebagai alat supaya kita kembali mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kemudian berkat yang kedua, bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka yang mencari Tuhan, mereka yang berharap dan menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, adalah mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bayangkan, orang yang berlari harus mengeluarkan energi yang sangat besar, menguras tenaga dan berjuang sebisa mungkin untuk sampai kepada tujuan atau sampai kepada garis akhir. Lalu sampai di tujuan, ia menyadari betapa banyak energi yang harus dia keluarkan. Dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya,
napas yang tersendat-sendat mungkin ya, napas yang terputus-putus dan cepat. Kemudian tubuh menjadi lemah. Tetapi perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Hal ini menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki niat yang besar, memiliki semangat dan gairah yang besar dan mau bekerja keras untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, tidak akan pernah merasa lesu atau tidak akan pernah menjadi lesu, karena Tuhan memperbaharui gairah dan semangat mereka setiap saat. Sekali lagi, Tuhan memperbaharui gairah dan semangat mereka setiap saat, sehingga mereka tidak menjadi lesu. Inilah berkat yang kedua. Lalu berikutnya, yang terakhir, berkat yang ketiga, bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Perhatikan bagian yang ketiga dari ayat yang ke-31 ini. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini sama dengan ungkapan tadi. Ungkapan yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Hanya lebih halus untuk menggambarkan orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti dan selalu sabar untuk mencari dan terus mencari sampai ia menemukan dan mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini tidak berbicara tentang kekuatan fisik, tetapi ini berbicara tentang kekuatan iman dalam menghadapi kemungkinan banyaknya masalah seperti situasi yang terjadi sekarang ini. Fisik kita mungkin menjadi lemah, tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang punya iman, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh kekuatan dari dalam, yaitu kekuatan roh. Orang-orang kuat secara fisik bisa menjadi lemah dan tak berdaya. Orang-orang kuat secara fisik bisa menjadi lemah dan jatuh. Perhatikan ayat yang ke-30 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bisa saja orang yang kuat, orang yang gagah perkasa jatuh tersandung. Karena apa? Karena tidak membangun kekuatan dari dalam. Karena roh lemah, maka fisik kita akan menjadi lemah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang memiliki keputusan iman yang benar, keputusan iman untuk menanti-nantikan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidupnya. Ketika iman kita kuat, maka fisik kita akan kuat. Kita membangun kekuatan dari dalam, bukan membangun kekuatan fisik, tetapi kita membangun kekuatan roh untuk menopang fisik kita yang lemah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nantikanlah Tuhan, carilah Dia, dan berharaplah, bergantunglah hanya kepadanya saja. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kekuatan yang baru setiap saat. Maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita, memperbaharui semangat gairah kita. Kita tidak akan memandang kepada masalah yang besar, tetapi kita akan melihat Tuhan yang besar di atas masalah yang sedang terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan memandangnya. Jangan melihat masalah itu besar, tapi lihatlah Tuhan Yesus lebih besar dari masalah itu. Dan Dia akan memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita dalam melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dimanapun Anda berada.